pernah terjadi. Walaupun Amerika memberi dana dan persenjataan kepada pasukan di Syria atau SDF koalisi yang banyak dukungan itu jauh dari konsisten. Washington mengandalkan Kurdi untuk menghadapi pasukan Presiden Syria Bashar al-Assad dan membantu mengalahkan negara Islam, tetapi tidak mendukung keterlibatan mereka dalam perundingan damai atau upaya mereka untuk meraih otonomi yang bahkan Amerika disebut telah mengkhianati orang Kurdi setidaknya 8 kali dalam 100 tahun terakhir. Contoh paling dramatis terjadi pada 2000 dari Syria, sehingga pasukan Kurdi menjadi rentan terhadap serangan Turki. Pejuang Kurdi adalah sekutu penting dalam mengalahkan ISIS. Dengan lebih dari 10,000 pejuang, mereka gugur dalam konflik itu. Namun ketika mereka membutuhkan perlindungan, mereka ditinggalkan. Seorang Kurdi mengungkapkan kepedihannya dengan mengatakan bahwa ia melihat di televisi Amerika hanya datang karena pandang yang rendah. Sementara orang-orang kecil bergantung pada mereka untuk tetap hidup. Lalu ia mempertanyakan tanggung jawab dan alasan pengkhianatan ini. Perasaan dikhianati ini sangat dalam karena kejadian serupa terus berulang. Jika Anda merasa sudah memahami peran perempuan di wilayah yang mayoritas Muslim, perempuan Kurdi bisa mengubah cara pandang Anda. Memang, di daerah pedesaan tradisional Kurdistan, kebiasaan patriarkal masih ada. Pernikahan yang diatur, perang gender yang ada, serta kontrol keluarga atas pilihan perempuan. Namun di wilayah Kurdi lain, khususnya di Suriah Utara dan Irak, perempuan meraih kekuatan dan posisi yang sangat terlihat. Di kawasan otonom Rojava di Suriah, mereka menerapkan sistem kepemimpinan bersama, di mana setiap jabatan penting dibagi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini bukan sekadar simbol, ini perubahan dasar dalam cara masyarakat belajar. Lalu ada YPJ, Unit Perlindungan Perempuan. Pada 2014 dan 2015, ketika ISIS maju dan banyak pasukan mundur, perempuan Kurdi ini justru turun ke garis depan dengan seragam, syal di leher, dan rambut putih. Mereka bukan hanya melawan kelompok ekstremis, tetapi juga melakukan tindakan selama tentang kaum perempuan dan saat ISIS melakukan terutama terhadap perempuan Yazidi. Justru perempuan yang memimpin perlawanan. Slogan mereka merangkum semuanya: Jin, Jian, Azadi yang berarti perempuan, kehidupan, kebebasan. Mereka bukan sekadar tentara. Mereka menjadi simbol cara berbeda dalam mengatur masyarakat, di mana partisipasi perempuan bukan hanya diizinkan, tetapi dianggap penting. Gosong gak? Ada hal yang sering tidak disadari. Banyak orang terjadi menjadi orang Kurdi bisa berarti sangat berbeda tergantung dari tempat individu. Dan perbedaan ini menunjukkan bahwa sebuah dari sebuah bangsa yang terpecah sejelasnya setelah di tempat yang sering disebut Kurdistan Utara. Orang Kurdi menjadi mayoritas di 13 dari 80 Kamu mau Fitri? kota Kurdi terbesar adalah Kurdi. Tetapi bagian tragisnya adalah pada 2015 pemerintah mengajukan agar Republik Turki dan pemerintah Kurdi mengatakan sebagai Suara mereka. pemerintah Turki menolak vaksinasi secara intensif. Berusaha mengangkat identitas dan bahasa Kurdi sejak Republik berdiri pada 1923. Situasi ini membuat PKK. Di bawah Abdullah Öcalan. Konflik ini Kaget dia. Suaranya tiba-tiba gede. PKK dianggap organisasi teroris oleh Turki, Amerika, dan Uni Eropa. Tetapi bagi banyak orang Turki, mereka adalah pejuang kebebasan. Hubungannya lebih rumit. Ada masa kerjasama, lalu ada masa penindasan yang keras. Pada 1946 dengan dukungan Soviet, orang Kurdi sempat mendirikan Republik Mahabad di Kurdistan Irak. Republik itu hanya bertahan 1 tahun, tetapi menjadi bukti bahwa pemerintahan Amerika mungkin terjadi. Saat ini, gerakan kemerdekaan tidak sekuat di wilayah lain. Namun masih ada organisasi yang memperjuangkan otonomi yang lebih besar di Irak. Orang Kurdi berubah dari korban genosida di bawah
seperti itu pula ada paling berhasil dalam sejarah. dua Setelah Perang Teluk 1991, Amerika membentuk zona larangan terbang yang memberi ruang bagi Kurdi untuk membangun pemerintahan dari Kurdistan. Mereka memiliki parlemen sendiri, pasukan bersenjata sendiri yang disebut Peshmerga, dan struktur pemerintahan sendiri. Pada 2017, mereka mengadakan referendum kemerdekaan, dan mayoritas besar memilih untuk memisahkan diri dari Irak. Referendum itu tidak diakui secara internasional, namun menunjukkan kepada dunia bahwa keinginan merdeka di kalangan Kurdi nyata dan sangat kuat. Di Syria, perang saudara yang dimulai pada 2011 membuka peluang yang tidak terduga. Partai Persatuan Demokrat membentuk wilayah otonom yang disebut Rojava di Suriah Utara. Sayap bersenjata mereka, YPG, menjadi sekutu penting Amerika dalam memerangi ISIS. Namun masa depan Rojava masih tidak pasti karena menghadapi ancaman dari pemerintah Suriah, Turki, dan kelompok bersenjata lainnya. Yang menarik adalah meski pengalaman mereka berbeda, orang Turki tetap menjaga identitas bersama yang melampaui batas negara. Mereka saling mendukung lintas perbatasan, berbagi praktik budaya, dan menyimpan mimpi tentang penyatuan di masa depan. Lupakan anggapan bahwa Kurdistan hanya wilayah tertinggal atau selalu dilanda perang. Kota-kota Kurdi modern bisa mengubah pandang. Erbil, ibu kota Kurdistan, adalah kota besar yang berkembang besar, terasa bersih, aman, dan maju dengan kecepatan luar biasa. Banyak wisatawan menjadikan Erbil sebagai titik awal untuk menjelajahi kawasan, karena kota ini menawarkan fasilitas modern sambil tetap menjaga budaya Kurdi yang asli. Di sana ada pusat perbelanjaan, hotel mewah, restoran yang menyajikan masakan internasional berdampingan dengan hidangan Kurdi tradisional, dan kehidupan malam yang tetap berjalan sampai larut. Ya, itu benar. Kurdistan punya kafe, kedai teh, bahkan beberapa klub dan bar. Meski hiburan malam umumnya tetap dalam batas yang tertib dan lebih banyak muncul di kota-kota besar, suasananya damai, ramai, dan terasa cukup kosmopolitan. Kurdistan modern di kota besar seperti Erbil dan Sulaimania, Perang Barat terlihat pada generasi muda, terutama dalam hubungan dan pergaulan sosial. Masyarakat Kurdi tradisional biasanya lebih menikmati pernikahan yang diatur dan menganggap hubungan pacaran tidak pantas. Tetapi anak muda di kota semakin sering mengadopsi cara pandang yang lebih bebas. Ini menciptakan ketegangan budaya antara tradisi dan modernitas. Dan setiap keluarga serta wilayah bisa meresponsnya dengan cara yang berbeda. Perekonomiannya juga lebih beragam dan memiliki banyak kemungkinan. Minat memang penting, tetapi ada juga pertanian, pariwisata, dan sektor teknologi yang mulai tumbuh. Para wirausaha Kurdi membuka bisnis. Anak muda menempuh pendidikan universitas dan ada rasa optimisme tentang masa depan meski situasi politik tetap tidak pasti. Salah satu hal paling mengejutkan dari Kurdistan modern adalah toleransi beragam keyakinan. Komunitas Yazidi yang jumlahnya lebih dari 500,000 orang menjaga tradisi kuno mereka berdampingan dengan komunitas Muslim, Kristen, dan kelompok lain. Tempat paling suci bagi mereka adalah Lalis, lokasi makan pemimpin spiritual mereka. Dan tempat ini tetap menjadi tujuan ziarah yang menarik pengunjung dari berbagai negara. Menariknya, Israel disebut sebagai satu-satunya negara yang secara terbuka mendukung kemerdekaan. Jangan dengar ya. Karena melihat nilai strategis dan budaya dari ekonomi Turki di kawasan. Dukungan ini menambah lapisan baru pada situasi geopolitik yang sudah rumit di sekitar Kurdistan. Kita sudah menelusuri 10 sisi kehidupan Kurdi yang menunjukkan sebuah bangsa yang jauh lebih tangguh dan menarik dari bangsa tanpa perbatasan yang hidup di atas kekayaan minyak besar, sampai tradisi kuno yang bertahan melewati ribuan tahun guncangan politik. Dari keramaian yang seperti Enak. Oh ini enak. tumbuh di tempat yang sering diingat
Nano depan 9 ya. Nano 9. Udah ya? Wih, udah. Ini adalah tempat di Nano jangan lihat itu. Nah, nggak nonton. dan di mana bangsa Oh, depan 9. Oke, oh kalah. kisah Gimana ini tuh pada ini? akhirnya adalah kisah tentang bertahan hidup, menjaga identitas, dan memelihara harapan. Ini tentang tetap menjadi diri sendiri saat dunia berusaha menghapus Anda. Tentang membangun kebersamaan ketika perbatasan memisahkan. Dan tentang bermimpi merdeka ketika kekuatan besar menimpa. Semua fakta ini baru menyentuh sebagian kecil dari kompleksitas hidup. Tetapi cukup untuk menjelaskan mengapa budaya ini pantas mendapat perhatian, rasa hormat, dan pemahaman. Orang Turki tidak hanya berjuang pengakuan politik. Mereka juga menjaga cara hidup yang memberi pelajaran tentang ketangguhan, keramah tamahan, dan pengakuan identitas pribadi. Anda dari fakta-fakta Turki ini. Mukanya penyok. Tulis di komentar apakah itu keramah tamahan mereka. Oh my god. Dan jangan lupa untuk like, aktifkan lonceng notifikasi supaya kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menemani kami hari ini. Semoga Anda menikmati. Berikutnya Anda menikmati episode. Semoga Anda bisa sampai jumpa di video berikutnya. Kocak bang. Serem guys. Buat dan oh my god. Serem banget jir. Aku gak mau munggah. Itu guysnya cepet banget. According to the World Bank, it's one of the fastest growing cities on the planet, drawing in around 2,000 new people every single day. People who arrive searching for a better life, only to find an environment that tests human endurance every second. The most visible consequence is traffic. In 2023, a report from the TomTom Traffic Index revealed that Dhaka has some of the slowest traffic in the world, where a 10-kilometer trip can easily take more than half an hour. Oke, segitu aja soalnya yang ending itu gue gak tahu caranya gimana ya. Itu susah amat. Nah itu SpongeBobnya bak ya guys ya. Udah bye. Thanks for watching. City's infrastructure is home for a fraction of today's population.